Good morning, everyone. Before I begin, allow to my introduction myself. My name is Herunisa and my NPM 2448200 p. Today, I'm here to have the opportunity to present a topic that plays an essential role in understanding how market works in the field of economic, which is the market equilibrium. This topic is very important because it helps us understanding how prices are formed, how products and customer interact, and how the market reaches a stable condition by studying the concept. We can learn how change is demand and supply can affect the overall market condition. I hope this presentation will provide useful interest and clear understanding of how equilibrium is active, how it can shift, and why it markets not only business but also for customer like you. Thank you for attention and I hope enjoy the presentation. Market equilibrium is a concept where the quantity demanded by customer equals the quantity supplied by product at a certain price level. When a market reaches equilibrium, it becomes stable because there is pressure for the price to rise of all this point, but buyer and seller satisfied customer get the quantity they want at the price they are willing to buy and product sell the quantity they are willing to supply. Market equilibrium is important because it creates efficient, meaning research are allowed can best possible way. Sebagai contohnya, bayangkan sebuah toko roti menjual roti sebesar harga 20.000. Pada hari ini, pelanggan ingin membeli 50 roti, dan roti tersebut juga bisa membuat 50 roti. Ini disebut juga dengan keseimbangan pasar, karena jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Namun, jika toko menaikkan harga menjadi 30.000, lebih sedikit pelanggan akan membeli, sehingga ada roti yang tidak terjual. Hal ini disebut juga dengan surplus. Sebaliknya, jika harga diturunkan menjadi Rp10.000, lebih banyak orang ingin membeli daripada yang bisa dibuat toko. Hal ini disebut juga dengan kekurangan atau storage. Contoh ini menunjukkan bagaimana harga naik atau turun hingga pasar kembali ke titik keseimbangan. Next, demand atau permintaan. Demand refers to the quantity of the product to the customer are willing and able to buy to at different price level. The law of demand status when the price a good interactive. The quantity demand determines and when the price determines the quantity demand interest. This inverse relationship happens because customer tends to look for cheaper alternative when the price rise, and they buy more when the product becomes more affordable. Demand is influenced by several factors such as as customer income, taste and preference, population size, and prices to relationship good. Sebagai contoh, bayangkan sebuah toko baju menjual kaos seharga 100.000. Pada harga ini, banyak pelanggan yang mau membeli karena harganya terjangkau. Tetapi, jika toko menaikkan harganya menjadi satu pasang 200.000, lebih sedikit orang yang ingin membelinya. Beberapa pelanggan mungkin memilih merek lain yang lebih murah. Hal ini menunjukkan hukum permintaan. Saat harga naik, permintaan juga turun. Permintaan juga bisa berubah karena faktor lain. Misalnya, jika pendapatan seseorang meningkat, maka mereka mungkin bisa membeli lebih banyak baju. Atau jika suatu model kaos sedang tren, permintaan bisa naik meskipun harganya tidak berubah. Next, supply atau penawaran. The quantity of goods to the products are willing and able to sell to various
price, the law of supply status when the price of the product interactive product and willing to supply more and when the price distress. Supply tends to fall. This decreased relationship occurs because high price creates higher profit opportunity, encouraging product to interactive production. Supply is influenced by factors such as production costs, technology, number of sellers, and government policies like tax of subsidy. Sebagai contohnya, bayangkan seorang petani yang menjual stroberi segar ketika harganya 50.000 per kilo. Petani mungkin hanya memproduksi sedikit karena keuntungannya kecil, tapi jika harganya naik menjadi 100.000 per kilo, petani akan lebih semangat untuk menanam dan menjual lebih banyak stroberi karena keuntungannya lebih besar. Ini menunjukkan hukum penawaran. Saat harga naik, produsen bersedia menawarkan yang lebih banyak. Penawaran juga bisa berubah karena alasan lain. Jika harga pupuk menjadi lebih mahal, petani mungkin mengurangi produksi. Tetapi juga, jika ada teknologi pertanian baru seperti proses produksi menjadi lebih mudah dan penawaran juga dapat meningkat, meskipun harga tidak berubah. Next, equilibrium price and quantity atau harga dan jumlah keseimbangan. Harga keseimbangan adalah harga di mana jumlah yang diminta konsumen sama besarnya dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Pada harga ini, pasar berada di dalam kondisi bersih. Artinya, semua barang yang dibawa produsen dapat dijual atau dapat terjual, dan konsumen bisa membeli sesuai kebutuhan mereka. Jumlah keseimbangan adalah jumlah barang yang dibeli dan dijual pada harga tersebut. Jika harganya berada di atas harga keseimbangan, pasar akan bisa mengalami surplus karena barang yang ditawarkan lebih banyak daripada yang ingin dibeli oleh konsumen. Tetapi sebaliknya, jika harga berada di bawah harga keseimbangan, pasar akan mengalami kekurangan atau disebut juga dengan storage, karena permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Titik keseimbangan ini biasanya ditunjukkan oleh grafik ketika kurva permintaan dan kurva penawaran sebagai patokannya. Sebagai salah satu contohnya, bayangkan sebuah pasar yang menjual apel. Harga keseimbangan apel adalah 20.000 per buah. Pada harga ini, pelanggan ingin membeli 100 buah apel dan pelanggan hanya bisa menyediakan 100 buah apel. Namun, jika harga dinaikkan menjadi 30.000 per satu apel, pelanggan hanya ingin membeli 60 apel, tetapi penjual juga bisa menyediakan 100 apel. Hal ini menyebabkan surplus sebanyak 40 apel. Jika harga diturunkan menjadi 10.000 per satu apel, pelanggan ingin membeli 150 apel, tetapi penjual hanya bisa menyediakan 100 apel. Ini menyebabkan kekurangan atau storage sebanyak 50 buah apel. Oleh karena itu, harga akan kembali menjadi 20.000 per buah, yaitu titik keseimbangan ketika permintaan sama dengan penawaran. Next, surplus and storage. Surplus pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan lebih besar daripada jumlah barang yang diminta. Pada suatu tingkat kerja, hal ini biasanya terjadi ketika harga ditetapkan terlalu tinggi, sehingga konsumen bisa hanya membeli sedikit saja. Akibatnya, barang yang tidak terjual meningkat dan produsen mungkin terpaksa menurunkan harga agar kembali mencapai keseimbangan. Storage atau kekurangan barang. Hal ini terjadi karena jumlah barang yang diminta lebih besar daripada jumlah barang yang ditawarkan. Ini terjadi ketika harga terlalu rendah, sehingga konsumen membeli lebih banyak daripada yang bersedia disediakan oleh produsen. Kekurangan barang biasanya mendorong harga naik sampai pasar kembali ke titik keseimbangan.
Next, Next, faktor that shift demand atau faktor yang menggeser permintaan. Permintaan tidak selalu tetap sepanjang waktu. Permintaan bisa meningkat atau menurun, bahkan ketika harga produk tetap sama. Perubahan ini terjadi karena beberapa faktor eksternal. Salah satu faktor utamanya adalah pendapatan konsumen. Ketika orang mendapatkan pendapatan lebih tinggi, mereka cenderung membeli lebih banyak barang, sehingga permintaan mereka meningkat. Begitupun juga dengan sebaliknya, jika pendapatan menurun, permintaan pun ikut menurun. Adapun faktor lainnya adalah selera dan preferensi konsumen. Jika suatu produk menjadi lebih populer, sedang tren, permintaan akan meningkat meskipun harganya tidak berubah. Next, change in the market equilibrium atau perubahan dalam keseimbangan pasar. Market equilibrium is not fixed, it changes whenever there is a shift in demand or supply. When demand increases, the demand curve shifts to the right, causing the equilibrium price and quantity to rise. It this happens more because its customers are willing to buy the product at every price level. On the other hand, if demand decreases, the curve shifts and the lift. Recording both equilibrium price and quantities summarily, change in supply also affect equilibrium. When supply increase, the supply curve shifts to the right, leading to a low equilibrium price and high quantity because producers can offer more goods at lower costs. But when supply decreases, the supply curve shifts to the left, causing price to rise to rise and the quantity to fall. This change determines how sensitive market equilibrium is to economic forces understanding, and this shift helps use business and customer make better decisions reading production, pricing, and purchasing. This conclusion atau kesimpulannya, keseimbangan pasar adalah konsep dasar dalam ilmu ekonomi yang menjelaskan bagaimana harga dan jumlah barang di pasar ditentukan. Keseimbangan ini terjadi ketika jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan pada suatu tingkat harga tertentu. Dari analisis permintaan, penawaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dapat dilihat bahwa keseimbangan bukanlah titik yang tetap. Keseimbangan pasar juga selalu bisa menyesuaikan diri dengan perubahan perilaku konsumen, keputusan produsen, dan kondisi ekonomi yang eksternal. Ketika permintaan atau penawaran bergeser, harga dan jumlah keseimbangan juga ikut berubah, menunjukkan bahwa pasar bersifat dinamis. Dengan hal ini, memahami keseimbangan pasar penting karena membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih bijak dan bisa membantu produsen untuk merencanakan produksi dan strategi harga untuk bisa membantu pemerintah memprediksi dengan kebijakan ekonomi. Secara keseluruhan, keseimbangan pasar juga berfungsi sebagai titik penutupan dan untuk menjaga harga pasar tetap stabil dan efisien meskipun kondisi yang sering berubah-ubah. That conclusion my presentation on market equilibrium. I would like to greatly thank you everyone for listening and giving your time and attention throughout this explanation. I hope all this use can better understand how demand and supply interact,
how price and determine and how change in economic condition can influence equilibrium in the market. Understanding market equilibrium not only help use under academically but also in real life because is how market function in everyday situation from buying basic needs to understanding price change around use. If there are any question, clarification, or opinions that you would like to share, thank you very much, and I hope you all I hope you all have a wonderful day. Thank you.